Assalamualaikum Bu Fia. Waalaikumsalam Bu Nur. Gimana kabarnya hari ini Bu Fia? Alhamdulillah baik Bu Nur. Bu Fia, hari ini saya melihat jadwal Bu Fia akan melaksanakan coaching ya. Sudah siap untuk melaksanakan coaching hari ini Bu Fia? Sudah siap Ibu. Oke. Mohon izin hari ini saya akan mensupervisi Bu Fia ketika melakukan coaching. Boleh Bu Fia? Boleh Bu, silakan. Oke. Dalam coaching kali ini, kira-kira dari kompetensi coach apa yang ingin Bu Fia kembangkan? Kompetensinya membuat coaching itu secara penuh hadir dalam proses coaching Ibu, seperti itu. Oke. Hadir secara penuh. Hadir secara penuh itu secara spesifik itu kira-kira seperti apa ya Bu Fia? Coaching itu bisa menceritakan permasalahannya secara terbuka. Kita sesuai dengan alur kita Bu. Ya, alur kita menemukan tujuan, identifikasi permasalahan secara terbuka. Coaching menceritakan semuanya. Terus dan selanjutnya ada rencana aksi, yaitu tindakan-tindakan apa, solusi yang dihadirkan coach tersebut. Jadi sebisa mungkin saya sebagai coach itu tidak memberikan solusi, tidak memberikan asumsi terhadap coach. Jadi pure semuanya itu rencana aksi dari coach tersebut. Setelah itu yang terakhir kita akan membuat atau bersama-sama membuka tanggung jawab dari coach tersebut. Itu kira-kira tanggung jawab apa yang akan dilaksanakan coach tersebut dalam permasalahannya. Oke, dari yang saya amati sepertinya Bu Fia sudah siap ya, sudah paham tentang alur yang akan kita pakai sebagai acuan coaching, yaitu alur Tirta J. Harapan apa yang akan Bu Fia yang akan Bu Fia hasilkan ketika sudah melakukan coaching Bu Fia? Yang ingin saya hasilkan di sini itu solusi dari permasalahan coaching, dan adanya solusi tersebut itu adanya komunikasi dua arah dari coach dan coach seperti itu. Jadi lebih banyak kita center ke coach bukan coach. Jadi kita di situ hanya seperti memfasilitasi saja seperti itu. Cuma yang semuanya yang menjalankan alurnya dan lain sebagainya hadir secara utuh dari coach. Ya. Oke, berarti harapannya Bu Fia bisa hadir secara penuh untuk menemani coaching agar dia bisa nyaman, bisa meluangkan sebuah keluh kesahnya, dan yang tak lupa adalah coaching dapat menemukan ide-ide dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Ya. Semoga coaching hari ini bisa berjalan lancar. Saya mohon izin untuk bisa menunggui coaching hari ini. Semoga bisa berjalan dengan baik dan sukses. Amin. Terima kasih ya Ibu. Sama-sama. Mohon bimbingannya. Assalamualaikum, selamat siang Pak Andi. Waalaikumsalam, ya sehat Bu. Alhamdulillah sehat. Pak Andi bagaimana Pak? Sehat Bu, alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak Andi, ini mohon izin ya. Seperti janji saya kemarin sudah menunggu Pak Andi untuk kita proses coaching hari ini, gitu. Karena tempo hari Pak Andi sempat berbicara sedikit ya kalau ada permasalahan gitu yang mau diceritakan. Nah kebetulan ini ada jadwal coach ya. Hari ini kita laksanakan begitu Pak Andi. Apakah bersedia Bapak? Siap Bu, ya bersedia karena 2 hari yang lalu kalau saya kan sebagai program Bu Fia Bu ya minta untuk ngobrol, ada sesuatu yang saya sampaikan. Iya. Terus hari ini juga ada Bu Nur hadir di sini ya Pak untuk mensupervisi kita di sini gitu ya. Siap. Pak Andi kita masuk ke obrolan coaching ya. Nah Pak Andi dari proses coaching hari ini kira-kira apa tujuan yang ingin Pak Andi capai dari permasalahan yang Pak Andi alami? Jadi gini Bu, awalnya itu kan waktu saya waktu pembelajaran di kelas itu saya sering ini Bu, sering melihat anak-anak itu gaduh, dan gaduhnya itu bukan gaduh yang biasa, tapi gaduh yang sudah membawa-bawa nama keluarga gitu. Contohnya misalnya ada
ada anak yang memanggil temannya dengan nama orang tuanya, dengan nama keluarganya gitu. Ada beberapa yang itu biasa saja, ada beberapa yang itu sepertinya anak-anak tuh nggak senang Bu, nggak senang, akan marah, akan tidak lagi fokus belajar, malah ingin membalas itu Bu. Sehingga saya kok melihat ini kalau dibiarkan saja, kalau diteruskan bisa mengganggu proses pembelajaran gitu. Sehingga saya harapannya mau ngobrol sama Bu Fia, bisa menemukan jalan keluar Bu atas permasalahan yang saya hadapi. Jadi selama pembelajaran itu anak itu selalu ini memanggil nama temannya itu dengan sebutan orang tuanya, keluarganya gitu Bu. Dan itu mengganggu proses pembelajaran. Nah harapannya saya punya solusi gimana agar hal ini tidak terjadi gitu. Baik, berarti tujuan dari proses coaching ini menemukan solusi dari permasalahan Pak Andi ya Pak? Iya betul. Nah Pak Andi mohon izin, dari permasalahan Pak Andi tadi yang diceritakan itu sudah dalam kejadian itu hanya pembelajaran Pak Andi saja atau sudah berangsur-angsur berapa kali kira-kira Pak kejadian itu berlangsung? Kalau yang saya amati sih di pembelajaran saya Bu, kalau saya kurang tahu ya Bu, kalau di pembelajaran yang lain atau di aktivitas yang lain sih saya kurang tahu. Tapi karena memang saya interaksi sama anak itu lebih banyak saat jam pembelajaran, sehingga saya lebih intens memperhatikan pada saat jam pembelajaran. Dan yang terjadi memang seperti itu, saat jam pembelajaran itu saat di ya sekitar 10 menit lah Bu, 10 menit setelah saya membuka pembelajaran itu anak mulai aktif memanggil temannya itu dengan sebutan nama orang tuanya, nama keluarganya, dan itu lama-lama itu mengganggu. Gitu Bu. Dengan adanya permasalahan ini Pak Andi, apakah Pak Andi sempat bercerita dengan guru lain atau berkolaborasi? Belum. Ini saya baru cerita sama Bu Fia. Oke, berarti belum ada sesama guru, kan Pak Andi di sini kan guru mapel. Iya. Nah, maksudnya saling bercerita tentang kelas ini ternyata ada kejadian seperti ini, itu berarti belum ada obrolan sampai situ. Kalau mengobrolkan secara fokus itu belum, tetapi saya sempat beberapa kali mendengar Bu ada guru yang lain itu bercerita terkait kondisi kelas yang saya ceritakan tadi. Tetapi kondisinya itu berbeda. Kalau yang saya ceritakan tadi kan gaduh karena saling memanggil nama temannya itu dengan nama keluarga. Tapi kalau saya dengar dari guru-guru yang lain itu ya rame-rame biasa Bu, kayak lempar-lemparan buku, lempar-lemparan kertas yang di yang ditekuk-tekuk atau yang diremes-remes kayak gitu loh Bu. Saya seputar itu, tapi tidak memanggil temannya dengan nama orang tua gitu. Oke. Dari pernyataan Pak Andi ini, berarti saya tarik kesimpulan ya Pak, berarti ada obrolan dengan guru. Selamat siang Bu Fia. Selamat siang Bu Nur. Bagaimana coaching hari ini Bu Fia? Alhamdulillah berjalan dengan lancar Bu gitu. Sepertinya saya itu prediksi saya itu hanya berlangsung selama 5-10 menit. Ternyata tadi saya melihat waktu itu ternyata mungkin saking asiknya ya Bu gitu. Jadi agak lama seperti itu. Oke. Tadi saya melihat Pak Andi dan Bu Fia sepertinya sudah berkomunikasi secara nyaman, sudah setara, jadi tidak ada yang namanya perbedaan. Jadi Pak Andi sudah bisa menyampaikan dengan terbuka apa yang ingin disampaikan kepada Bu Fia. Kemudian tadi saya amati Bu Fia sudah menggunakan alur tirta ya, dimulai dari tujuannya tadi Pak Andi ingin mencari penyelesaian tentang kegaduhan yang anak-anak lakukan. Anak-anak sering memanggil nama orang tua. Berikutnya adalah identifikasi masalah, tadi sudah muncul juga. Rencana aksi Pak Andi untuk menyelesaikan masalah sudah muncul yang dikeluarkan oleh ide-ide Pak Andi sendiri. Salah satunya adalah dengan berkolaborasi dengan wali kelas, dengan guru mapel, dengan orang tua, dan Pak Andi juga membuat strategi berupa infografis, dan juga Pak Andi sudah membuat rencana pekan kedua dan pekan ketiga. Itu sangat luar biasa sekali. Coaching hari ini sangat tahap-tahapannya sudah sangat jelas dan menghasilkan sesuatu yang positif. Kemudian langkah selanjutnya juga sudah ditetapkan oleh Pak Andi. Menurut saya coaching hari ini sudah sukses, sudah berhasil, sudah Bu Fia sudah bisa memaksimalkan potensi dari coaching yaitu Pak Andi. Kira-kira
Kira-kira ketika besok ingin melakukan coaching lagi, kompetensi apa yang ingin Bu Fia tingkatkan kembali? Baik, Bu, sedikit menyinggung yang tadi ya Bu, yang berpotensi, sebenarnya yang berpotensi itu coach Bu ya, karena sebenarnya Pak Andi itu sudah punya solusi dari permasalahan yang dialami Pak Andi. Kalau saya melihat ya Bu, dari sudut pandang saya itu beliau itu sudah bisa memanajemen di mana ada permasalahan, beliau sudah bisa menemukan jalan keluarnya. Nah, jadi problem solving yang sudah dilaksanakan Pak Andi itu sudah dilaksanakan dengan seutuhnya. Jadi anak-anak juga kalau sama Pak Andi juga menghargai seperti itu. Cuman mungkin dengan adanya proses coaching ini kita bisa saling sharing, saling membantu dan lain sebagainya. Untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan Ibu, justru dalam proses coaching ini saya banyak belajar dari guru-guru yang saya coaching seperti itu. Oh ternyata jika ada permasalahan seperti ini bisa saya aplikasikan ketika saya berada di posisi beliau-beliau gitu. Karena setiap peserta didik Ibu dari angkatan ke angkatan, dari tahun ke tahun itu dinamikanya luar biasa. Jadi punya karakteristik masing-masing dan permasalahan itu juga paradigmanya berbeda-beda. Jadi mungkin bisa bertukar peran, atau kita bisa mengadopsi dari permasalahan yang dialami oleh teman kita, solusinya seperti itu. Jadi sudah saling mengambil pelajaran gitu ya. Bu Fia sudah mengambil pelajaran dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi coaching. Harapannya ke depan adalah dengan adanya coaching, baik coach ataupun coaching dapat memanfaatkan pengalaman-pengalaman berbagi dengan baik. Semoga di coaching berikutnya Bu Fia masih bersemangat dan bisa menularkan kebaikan kepada teman-teman yang lain. Cukup untuk hari ini, kita akan bertemu di pertemuan berikutnya. Terima kasih Bu Fia. Terima kasih ya Bu sudah mendampingi saya dari awal sampai